Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ini bukan kalung biasa, karena kalung ini dapat menyimpan energi dan membantu si pemakainya untuk mengembalikan energinya dalam sekejap saat kehilangan energi, dan bahkan bisa memindahkan si pemakai saat dia berada dalam bahaya, ucap si juru lelang. Mendengar hal itu, semua orang berpikir kalau kalung ini sangat berguna. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah wanita yang sangat menginginkan kalung tersebut. Baiklah, dimulai dengan 2 juta kristal dewa tingkat menengah. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 500 kristal, ucap si juru lelang. 4 juta, 5 juta, teriak para penawar. Harga terus naik sampai 10 juta, tapi kebanyakan yang berteriak adalah wanita. Jadi untuk para pria yang awalnya tertarik, mereka menjadi diam karena mereka tahu, itu tidak baik menjadi musuh bagi para wanita di sini. Aku harus mendapatkannya, dan aku akan berikan kepada Sanctuary, ucap pria dari alam angin. 14 juta, ucap pria itu. Lin Tian berpikir sebentar, lalu dia sedikit bingung, karena kalung itu ada 4. Jika 2 untuk istrinya, lalu 2-nya lagi untuk siapa? Dan dia ingat kalau ada Lan Jingyi, jadi dia tidak masalah jika memberikan itu kepada Lan Jingyi sebagai hadiah. Lin Tian diam sejenak, lalu dia memutuskan untuk membeli 4 kalung itu. Dia pun mengangkat tangannya, dan kemudian berkata dengan tenang. 20 juta, ucap Lin Tian dengan santai. Apa? Wajah semua orang langsung berubah, karena pria di ruangan VIP lantai 3 dengan mudah menaikkan harga sebesar itu, hanya untuk 4 kalung tersebut. Sedangkan pria dari alam angin itu menatap ke ruangan Lin Tian dengan marah, karena dia kenal dengan suara Lin Tian. 21 juta, aku ingin lihat, apakah kamu berani melawanku? Ucap pria itu dengan lantang. Lin Tian yang mendengar suara dan provokasi pria itu merasa agak aneh, karena dia hanya membeli apa yang ingin dia beli. Tapi kenapa pria itu marah padanya? Dia adalah tuan muda dari alam angin, dan Sanctuary agak malu untuk mengatakan lanjutan kalimatnya pada Lin Tian. Apakah dia menyukaimu? Karena itu aku jadi targetnya. Ucap Lin Tian sambil sedikit mengerutkan kening. Ucap Sanctuary sambil menghela nafas. Lin Tian terdiam, dia hanya dapat menghela nafas. Wanita cantik memang mudah untuk membuat seseorang memiliki musuh. Saudara Tian tenang saja, karena saudari Chuer tidak pernah tertarik bahkan dekat dengan pria itu. Pria itu sangat sombong, dan dia juga seorang pria yang gila dengan wanita, ucap Seng Ju dengan polos kepada Lin Tian. Sudahlah, ucap Lin Tian tak berdaya yang melihat Seng Ju salah mengartikan perkataannya, dan itu membuat para wanita yang ikut dengan Seng Chuer tertawa kecil. 30 juta, ucap Lin Tian pada akhirnya. Sialan, kamu berani melawanku, ucap tuan muda itu dengan marah. Muncul lagi orang bodoh lainnya, ucap pria dan wanita di ruangan VIP yang berbeda. Mereka adalah wanita yang bernama Zhu, dan juga tuan muda kedua dari alam kegelapan. Sepertinya kita satu pikiran, ucap tuan muda itu. Iya, harusnya tuan muda bisa merasakan kekuatan pria di ruangan itu bukan? Dan pria itu jugalah yang membunuh para pelayan dari alam Ying, ucap wanita Zhu. Hahaha, aku tahu itu, hanya saja tuan muda dari alam angin ini begitu bodoh. Bukan saja otaknya yang bodoh karena wanita, tapi sampai-sampai dia tidak tahu siapa yang dia lawan, ucap tuan muda kedua itu dengan tertawa kecil. Di sisi lain ruang lelang menjadi ribut, itu setelah mendengar suara marah tuan muda dari alam angin itu. Mereka merasa, kalau suara itu terlalu sombong. Jika kamu tidak punya uang, maka berhenti berlagak sombong, ucap Lin Tian dengan tenang.
Keparat, ucap pria itu dengan marah sambil menghancurkan gelas amer yang dia pegang. Dia datang ke sini bukan untuk membeli kalung itu, jadinya dia dengan terpaksa harus berhenti untuk menghemat uangnya. Karena di lelang kali ini, itu akan ada benda yang sangat berharga yang akan muncul. 30 juta, apakah masih ada yang ingin menayar lagi? Ucap juru lelang itu. 30 juta pertama, 30 juta kedua, 30 juta ketiga. Tok tok tok, selamat kepada tamu VIP di kamar 6, ucap juru lelang. Tidak lama setelah barang yang dibeli Lin Tian jatuh di tangannya, seseorang langsung mengantarkan kalung itu kepada Lin Tian. Lin Tian yang tidak kekurangan uang pun membayar kalung tersebut secara langsung. Dan di saat pelayan itu akan pergi, Lin Tian sedikit berpikir sebelum dia membisikkan sesuatu kepada pelayan tersebut. Pelayan itu dengan hormat undur diri, untuk menyampaikan pesan dari Lin Tian tersebut ke manajernya. Saudara Tian, apa yang akan kamu lakukan kepada 4 kalung itu? Tanya Seng Ju. Aku akan memberikannya untuk 2 wanitaku, tapi setelah aku menambahkan sedikit fungsi ke dalamnya, jawab Lin Tian dengan santai. Oh, lalu 2-nya lagi? Tanya Seng Ju dengan polos. Kalau itu, lihat saja nanti, jawab Lin Tian dengan tersenyum. 4 kalung indah dengan ukiran dan warna yang berbeda, itu membuat Lin Tian berpikir akan cocok untuk 2 istrinya. Apalagi warna biru sangat cocok untuk Mu Suanyin, lalu ada warna biru bercampur putih yang sangat cocok untuk Ling Suer. Lalu 2 sisanya berwarna putih dan juga merah yang menurutnya juga menarik. Apalagi dia merasa kalau kalung ini sangat berguna untuk para wanitanya. Sepertinya aku akan bekerja untuk kali ini, sebelum aku masuk ke alam rahasia itu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Para wanita di sana merasa iri dengan wanita yang dapat membuat Lin Tian melakukan hal tersebut untuk mereka. Namun sayangnya mereka semua tahu kalau pemuda ini bukanlah pria yang begitu saja dapat dengan dekat dengan seorang wanita. Tok tok tok, tidak lama setelah Lin Tian menyimpan kalung dalam kotak itu, pintu ruangannya diketok oleh seseorang. Lin Tian membiarkan mereka masuk, dan seorang pria dengan wanita pelayan sebelumnya masuk ke dalam. Aku ingin tahu, barang apa yang ingin Tuan Muda lelang, tanya pria itu dengan terus terang. Lin Tian hanya tersenyum, lalu dengan santainya dia melemparkan 1 botol ke arah pria tersebut. Pria itu pun segera menangkap botol itu, dan langsung membukanya. Seketika saja, wajah pria itu berubah kaget. Seluruh badannya bergetar saat mencium dan melihat pil yang ada di dalam botol itu. Ini pil pondasi, ucap Lin Tian dengan santai. Mendengar ini, wajah pria itu kaget. Pil pondasi yang berfungsi menstabilkan pondasi seseorang yang baru saja naik tingkat dengan cepat, dan pil ini juga akan meningkatkan pondasi orang yang meminumnya sebanyak 2 kali lipat. Tapi itu dapat meningkatkan pondasi seseorang menjadi 4 kali lipat tanpa efek samping, ucap Lin Tian dengan santai. Apa? Manajer itu kaget dan hampir menjatuhkan botol pil tersebut. Tuan, apakah kamu yakin akan melelangnya? Tanya manajer itu. Iya dong, ini juga ada pil pemulihan tingkat Sein kelas rendah, serta pil darah Sein tingkat menengah, ucap Lin Tian. Wah, baiklah Tuan, aku akan melelangnya sekarang juga, dan harganya pasti membuat Anda puas, ucap si manajer. Lin Tian mengangguk dan mengatakan dia akan menerima hasilnya, dan soal harga dia serahkan kepada si manajer itu. Mendengar betapa percayanya Lin Tian kepada dirinya, sang manajer itu pun berjanji, dia pasti akan membuat Lin Tian puas dengan harga yang dia jual. Setelah manajer itu pergi, Lin Tian kembali santai, tapi wajahnya tampak heran, setelah dia melihat semua orang yang ada di ruangan itu menatapnya dengan wajah tidak percaya. Kalian kenapa? Tanya Lin Tian. Saudara Tian, apakah pil Sein kelas menengah itu kamu yang buat? Tanya Seng Ju.
Begitulah, jawab Lin Tian dengan santai. Gluk-gluk, semua wanita di sana menelan ludah mereka kembali, dan mereka tidak percaya kalau pria ini bukan hanya kuat, tapi dia juga seorang alkemis master. Bahkan Seng Chuer masih tercengang dengan apa yang dia lihat. Awalnya dia tahu kalau Lin Tian seorang alkemis master, tapi dia tidak tahu kalau Lin Tian adalah seorang alkemis Sein, bahkan alkemis Sein tingkat menengah. Lalu, pil yang pertama itu juga Sein tingkat menengah kah? Kenapa aku merasa itu lebih kuat dari 2 botol yang kamu lempar? Tanya Seng Chuer dengan pelan. Menurut Nona Seng Chuer sendiri bagaimana? Pil itu memang bukan tingkat menengah, tapi tingkat tinggi, balas Lin Tian dengan suara lembut, yang mana hanya dia dan Seng Chuer saja yang mendengarnya. Apa? Seng Chuer langsung kaget tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Lin Tian hanya tersenyum saat melihat betapa kagetnya Seng Chuer ini, dia lalu kembali tenang sambil melihat barang-barang yang dilelang dengan santai sambil mencicipi tehnya. Tidak lama setelah itu, barang milik Lin Tian pun akhirnya keluar juga, dan itu adalah di item lelang ke-18. Bahkan harga awalnya pun membuat Lin Tian cukup puas. Memang benar kalau pil Sein sangat banyak yang meminatinya, dan harga awalnya pun mencapai 10 juta kristal dewa tingkat tinggi. Itu adalah pil pemulihan dan saat pil darah keluar, yang berfungsi untuk meningkatkan sementara kekuatan garis keturunan atau energi di dalam tubuh. Pil itu terjual dengan sangat mahal. Lin Tian bahkan mendapatkan untung lebih dari 100 juta untuk 2 pil tersebut. Lin Tian tentu saja puas dengan penjualan pil tersebut, apalagi pilnya dibeli oleh anak dari Dewa Angin itu. Baiklah, lelang selanjutnya adalah ini, ucap juru lelang sambil memperlihatkan pedang putih, dengan sarung pedangnya yang diukir dengan bergambar angsa putih. Lin Tian tidak tertarik dengan pedang itu, apalagi dia punya pedang elemen yang bisa meningkat sesuai dengan kekuatannya. Tapi dia menoleh ke arah Seng Chuer, dan dia tampaknya tertarik dengan pedang putih itu. Lin Tian lalu menggunakan mata kaisarnya untuk melihat ke dalam pedang putih tersebut, lalu dia dapat melihat roh kehidupan bintang 9 angsa bersayap 4 di dalamnya. Ini, apakah Nona Seng suka dengan pedang itu? Tanya Lin Tian secara tiba-tiba. Aku tidak memiliki banyak uang untuk membelinya, jawab Seng Chuer sambil menghela nafas. Dia tahu kalau harga dari pedang itu lebih dari yang dia miliki sekarang. Walaupun dia menginginkan pedang itu, tapi dia juga tahu batasannya. Lin Tian sedikit terdiam. Harga awal 50 juta kristal dewa tingkat tinggi, dan untuk setiap kenaikannya tidak kurang dari 5 juta kristal dewa tingkat tinggi, ucap si juru lelang. 100 juta, ucap tuan muda dari alam angin. Wah, aku juga ingin ikut. 55 juta, ucap tuan muda kedua dari alam kegelapan. 60 juta, ucap pria di ruangan VIP 10. Mendengar suara itu baik tuan muda kedua dan semua orang yang ada di sana langsung terdiam. Mereka bisa tahu, kalau itu adalah orang dari alam bulan. 65 juta, ucap wanita lain di ruangan VIP. Anak para dewa sudah ikut ambil bagian, sepertinya kita tidak punya kesempatan, ucap orang-orang yang ada di lantai 2 dan pertama. 70 juta, ucap putra dari Dewa Angin itu dengan kesal. Aku tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, ucap tuan muda kedua dengan santai. Apakah kamu kekurangan uang? Tanya wanita Zhu. Tidak juga kok, aku hanya tertarik benda yang akan dijual terakhir oleh lelang kali ini, jawab tuan muda kedua itu dengan tersenyum. 80 juta, ucap wanita di ruangan VIP lain. 85 juta, balas tuan muda alam angin itu dengan marah. 95 juta, ucap wanita itu lagi. 100 juta. Ayo naikkan lagi kalau berani, ucap tuan muda dari alam angin dengan kesal.
Mendengar harga naik sampai 100 juta, wanita tadi dan orang dari alam lain pun terdiam. Harganya ini terlalu mahal bagi mereka yang hanya sebagai anak dari penguasa. Itu sudah jelas kalau tuan muda ini sangat dimanja oleh Dewa Angin, makanya dia bisa mempunyai uang sebanyak itu. Apalagi Dewa Angin hanya memiliki satu anak laki-laki yang jenius, dan sudah pasti akan sangat dimanja oleh orang tuanya. Cih, dasar miskin, ucap tuan muda alam angin itu dengan bangga. Alakah ada lenawar lain? Ucap juru lelang. 110 juta. Ucap suara dari ruangan VIP nomor 6, dan itu membuat wajah semua orang kaget saat memandang ke sana. Sialan, kerang itu lagi. Apakah orang ini ingin melawanku? Ucap tuan muda alam angin. Tuan muda, kita tidak memiliki uang lagi, ucap pelayan tua di sampingnya. Bajingan, ucap tuan muda dari alam angin itu dengan marah, karena 100 juta adalah batas keuangannya. Untung saja dia tidak menaikkan harganya lagi, karena kalau tidak, mungkin dia akan mendapatkan masalah karena tidak memiliki uang yang cukup. Akhirnya dia pun dengan marah terpaksa melepaskan pedang tersebut. Baiklah, pedang ini jatuh kepada tuan di VIP 6, tom tok tok, ucap si juru lelang sambil mengetuk palunya. Pedang itu jatuh ke tangan Lin Tian dengan harga 110 juta kristal tingkat tinggi, dan itu membuat Seng Chuer jadi tercengang. Pedang itu pun diantar oleh pelayan kepada Lin Tian dengan cepat, dan Lin Tian yang melihat bentuk pedang itu pun mengangguk ke arah pelayan tersebut. Katakan kepada menenermu, kalau aku akan membayar nih setelah pil ketigaku terjual, ucap Lin Tian kepada pelayan tersebut. Tentu tuan, ucap pelayan itu tanpa sedikit pun marah, karena dia sudah menerima instruksi agar memuaskan Lin Tian apapun keinginannya. Jadi, itu tidak masalah jika Lin Tian ingin menunda pembayaran sampai lelang berakhir. Ini untukmu Nona Seng, ucap Lin Tian sambil menyerahkan pedang itu kepada Seng Chuer. Apa untukku, tapi kan, ucap Seng Chuer agak ragu saat menerimanya. Sudah ambil saja, anggap saja sebagai hadiah dariku, ucap Lin Tian dengan santai. Melihat wajah Lin Tian yang tulus dan desakannya, Seng Chuer akhirnya mau menerima pedang itu. Terima kasih saudara Tian, ucap Seng Chuer dengan lembut. Tidak masalah, mari kita lihat pil milikku, berapa harganya akan terjual, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.